Chandra, kapan kamu pulang? Kamu sudah dengar semuanya ya? Chandra, jangan dengarkan omong kosong wanita itu. Dia memang sengaja datang untuk menghancurkan keluarga kita. Jangan katakan lagi. Apa yang mereka katakan itu benar. Kamu sudah jadi pembantu di keluarga Hayati selama 3 tahun. Pak Chandra, bukankah kamu cuma percaya pada kata-kata ibumu dan adikmu? Kenapa sekarang malah tanya ke aku? Minta maaflah pada Gwen. Kak, kenapa harus minta maaf padanya? Benar, Kak Chandra. Hari ini kan ulang tahun ibu. Gwen yang datang cari masalah duluan. Aku suruh kamu minta maaf. Tidak perlu, Pak Chandra. Selama 3 tahun nikah, kamu terus permalukan aku. Ditambah lagi perlakuanmu setelah kita bercerai. Apa cukup dengan satu kata maaf saja? Semua masalah bisa selesai. Gwen, sebenarnya kamu mau gimana? Jangan keterlaluan ya. Siapa yang keterlaluan di sini? Kamu? Keluarga Hayati ini keluarga terpandang kan? Tapi kenapa adik ipar dan ibu mertuanya jahat sekali? Menurutku Gwen itu wanita yang baik. Benar-benar sial sekali dia nikah dengan keluarga Hayati. Jangan ambil foto. Ngapain sih di foto? Kak, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku ini adik kandungmu. Chandra, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu harus percaya sama aku. Chandra, cepat cari cara untuk tolong adikmu. Hari ini ulang tahun ibu. Gwen, ini memang kesalahan adikku. Kita damai saja ya. Aku menolak. Siapa yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Ibu. Chandra, ini... Dasar sialan, ternyata kamu serius. Ayo pergi. Chandra, pikirkan cara untuk hentikan mereka. Adikmu masih kecil, dia tidak boleh masuk penjara. Dan juga Cynthia. Cynthia juga lagi hamil. Ternyata kamu sudah tahu. Semua ini kulakukan demi kamu. Sekarang bukan saatnya bahas itu. Ayo kita cari cara untuk tolong adikmu. Kupikir Gwen hidup dengan mewah di keluarga Hayati. Tidak kusangka, kamu perlakukan dia seperti pembantu. Tahan mereka beberapa hari juga tidak apa-apa. Biar dia dapat pelajaran. Kak Chandra, terima kasih sudah bebaskan aku dari tahanan. Aku tahu kamu pasti percaya padaku. Aku bebaskan kamu bukan karena aku percaya padamu. Tapi karena kamu sudah mengandung anakku. Chandra... Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Kalau kamu mau uang, aku bisa kasih kamu. Tapi kamu tidak seharusnya ikut Sylvia untuk sakiti Gwen. Aku sudah hubungi rumah sakit di Prancis. 3 hari lagi aku akan kirim kamu ke luar negeri. Kak Chandra, kamu mau usir aku. Aku nggak mau pergi ke Prancis. Aku dan anakku ini mau temani kamu di sini. Semua sudah kuatur. Tidak usah dibahas lagi. Kak Chandra, kamu jangan lupa. Keluarga kalian berutang nyawa pada kakakku. Dulu, kalian sudah janji padanya untuk jaga aku. Kamu tidak boleh melakukan aku seperti ini. Kalau bukan karena kakakmu, kamu pikir kamu masih bisa tinggal di keluarga Hayati sampai sekarang? Dulu kamu tidak seperti ini. Sekarang kamu begini padaku. Apa ini semua karena Gwen? Ternyata memang karena dia. Jangan lupa. Dulu kalian nikah juga karena permintaan nenek. Dia itu tidak pernah lupa sama yang namanya Leno. Bahkan di malam pernikahan kalian, dia tertidur sambil panggil nama Leno. Dia sama sekali tidak cinta samamu. Ini tidak ada hubungannya sama kamu. Kenapa tidak ada hubungannya sama aku? Dulu kamu bersusah payah untuk bawa aku pulang dari luar negeri. Itu semua cuma buat bikin dia cemburu, agar dia bisa kejar kebahagiaannya sendiri. Sekarang dia akhirnya pergi. Tapi kamu malah menyesal. Jadi aku ini termasuk apa buatmu? Aku memang mau kamu bantu aku saat itu. Tapi aku tidak pernah bilang mau nikahi kamu. Tinggal di Perancis baik-baik, itu pilihan terbaik buatmu. Kalau kamu masih berani main-main lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap keras. Ayo teman-teman, rayakan aku kembali ke Bintar, bersulang. Chandra, kok diam saja sih? Hah? Tidak menyambut aku pulang ya? Yanto, kamu tidak lihat berita teratas hari ini, mantan istrinya Pak Chandra sudah buat adiknya masuk penjara. Wanita emang paling kejam. Mana mungkin Pak Chandra bisa senang? Aku juga dengar soal mantan istrinya itu. Dulu dia yang bikin Pak Chandra kehilangan kesempatan ikut pameran. Pak Chandra memang sial sekali. Bisa dapat masalah kayak gini.
Ayo, ayo. Chandra, jangan minum lagi deh. Chandra, jangan minum lagi deh. Bukankah itu cewek idola aku? Pantas saja aku tidak ketemu dia di Dubai. Ternyata dia juga ada di Bintar. Itu istriku. Cantik tidak? Chandra, itu cewek idola aku. Dia tidak seperti mantan istrimu yang jahat itu. Lakuin hal-hal buruk gitu. Ku kasih tahu ya, jangan panggil idolaku istri. Kalau tidak, aku bisa marah loh. Baik. Kalau begitu, semoga kamu bisa segera dapatkan dia. Begitu dong. Nanti waktu aku sukses, aku pasti traktir kamu minum deh. Eh, Ayo jalan. Ayo. Chandra, kok kamu malah pingsan? Chandra, kamu benar-benar bikin aku sial. Idolaku hilang gara-gara kamu. Halo, bantu aku cari tahu wanita yang bernama Gwen di Bintar. Sayang. Aku menyesal, sayang. Aku kangen sekali padamu. Oh, baiklah. Dari dulu, pahlawan pun bisa takluk oleh wanita cantik. Coba lihat si Chandra ini. Padahal dia CEO di grup Hayati. Tapi mantan istrinya malah bikin dia jadi begini. Menurutku, lebih baik wanita itu hati-hati saja. Jangan sampai aku ketemu dia. Kalau tidak, aku pasti akan kasih dia pelajaran berat. Biar Chandra puas. Apa? Sudah ketemu keberadaan idolaku? Silahkan. Gwen, suaramu waktu nyanyi semalam benar-benar indah. Lain kali kita harus pergi lagi untuk bersantai ya. Silakan masuk. Bu Gwen, pagi-pagi tadi ada yang kirimkan sikat bunga. Pastikan kamu terima ini. Taruh aja di situ. Aduh. Sepertinya ada yang mau dekati Gwen nih. Cantik sekali bunganya. Siapa yang kirimkan ya? Bu Desi. Bu Gwen, boleh kita bicara sebentar? Pak Kris waktu itu udah singgung aku. Bahkan udah turun jabatan dan gaji dipotong. Apa hukumannya tidak cukup berat? Kenapa masih keluyuran di sini? Bu Gwen jangan bicara begitu. Waktu itu aku memang tidak pandai menilai orang. Sungguh singgung kamu. Akhir-akhir ini, aku semakin merasa bersalah. Jadi, besok aku mau ajak Bu Gwen makan bersama. Semoga Bu Gwen berkenan hadir. Tidak perlu. Bu Gwen jangan buru-buru menolak dulu. Aku tahu akhir-akhir ini Bu Gwen dan grup Hayati sedang ada masalah dan kurang akur. Kebetulan aku punya beberapa informasi rahasia tentang grup Hayati. Jadi, aku mau bagikan secara pribadi kepada Bu Gwen. Si Kris waktu itu udah kuberi pelajaran. Tapi sepertinya dia masih belum kapok. Kalau begitu, aku mau lihat apa lagi yang akan dia lakukan. Baiklah, besok aku akan datang ke undangan Pak Kris. Pak Kris, kamu bilang tahu rahasia tentang grup Hayati. Apa itu sebenarnya? Sabar dulu. Kita makan dulu. Baru bicara, ya? Kalau Pak Kris tidak mau bicara, kalau begitu aku pamit dulu. Bu Gwen, sebenarnya aku benar-benar kagum sama kamu. Baru saja kamu keluar dari grup Hayati. Sekarang sudah dekat lagi dengan tuan muda keluarga Lilian. Bahkan sekarang jadi direktur grup Dilaga. Chandra. Itu bukannya mantan istrimu. Dia kelihatan akrab sekali dengan bawahannya. Bahkan sekarang jadi direktur grup Dilaga. Pak Kris sengaja panggil aku ke sini. Jangan-jangan cuma mau puji aku ya? Tentu saja tidak. Karena Bu Gwen mau tahu informasi tentang keluarga Hayati. Bukankah seharusnya harus ditukar dengan sesuatu yang lain? Misalnya rahasia pernikahanmu dengan Pak Chandra. Oh iya, lebih bagus lagi kalau kamu ceritakan juga kisah seru di ranjang. Biar aku bisa terhibur. Pak Kris benar-benar mau tahu ya? Tentu saja. Karena aku penasaran sekali. Apa wanita yang pernah bersama Pak Chandra itu berbeda dari yang lain?
Ah? Bukankah tadi kamu juga bilang, aku udah dapatkan Pak Henry? Apa kamu tidak takut aku kasih tahu dia soal ini? Bu Gwen, kamu itu mantan istri Chandra. Sedangkan Pak Henry paling-paling cuma main-main sama kamu. Mana mungkin dia serius sama kamu? Kamu itu cuma jago di ranjang. Makanya bisa sampai di posisi sekarang. Bu Gwen, pasti akan bosan suatu hari nanti. Mending kamu ikut aku dulu saja. Aku juga akan baik sama kamu kok. Oh, gimana? Kamu akan manjain aku? Tentu saja, di tempat milik kita berdua saja. Chandra, menurutmu Chris yang badannya besar begitu, mantan istrimu tidak mungkin ikut dia kan? Tidak mungkin. Gwen bukan orang seperti itu. Tidak disangka, dia beneran pergi dengan Chris. Selera mantan istrimu ternyata jelek juga ya. Gwen, kamu benar-benar pergi ke hotel sama orang lain. Kok kamu berani sekali sih? Ayo kita bicara. Ayo kita bicara. Pak Chandra, kamu benar-benar senggang ya? Aku ada urusan, aku sibuk. Silakan, kalian berdua lanjut ngobrol. Aku tunggu Bu Gwen di atas saja, ya. Cepat katakan ada urusan apa? Dia itu sudah dikenal luas karena keburukannya di kota ini. Kalau bukan dia tidur dengan orang lain yang tidur dengannya. Kita bahkan tidak tahu dia punya penyakit apa. Chandra, apa urusannya ini denganmu? Kenapa bukan urusanku? Chandra, aku udah cerai sama kamu. Aku mau tidur dengan siapa, itu aku. Itu bukan urusanmu. Aku tahu, selama 3 tahun ini kamu memang menderita di keluarga Hayati. Tapi itu bukan alasan untuk kamu bertindak sembarangan. Dulu dengan Henry, sekarang malah sama Chris. Apa kamu sebegitu tidak tahan ya? Kalau begitu lebih baik sama aku saja. Setidaknya aku bisa kasih jauh lebih banyak dari dia. Chandra, apa aku orang yang seperti itu di matamu? Aku... Sudahlah, jangan bicara lagi. Setiap kali kamu bicara, aku akan makin menyesal. Kenapa dulu aku bisa nikah denganmu? Lagi pula, aku bebas tidur dengan Chris atau tidak. Tidak perlu kamu khawatirkan. Gwen. Yo, Bu Gwen, akhirnya kamu datang juga. Aku hampir tidak bersabar lagi. Bu Gwen, asal bisa lewati malam ini, aku akan bocorkan semua rahasia dalam grup Hayati. Ayo sayang. Sialan. Dasar jalan, berani sekali kamu pukul aku. Pak Chris, aku lupa kasih tahu kamu. Aku ini sabuk hitam taekwondo. Apa? Bu Gwen, aku benar-benar salah menilai kamu. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Berani-beraninya potret diam-diam? Aku akan ambil foto-foto ini. Kalau tidak mau semuanya tersebar, mulai sekarang bersikaplah baik-baik. Tidak disangka Pak Chandra suka nguping di balik tembok ya? Maaf, tadi aku sudah salah paham sama kamu. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Tidak perlu. Aku takut akan kotori mobil Pak Chandra. Kamu masih marah soal Sylvia dan Cynthia ya? Aku gantikan mereka minta maaf sama Tidak kamu. terima. Gwen, 3 tahun nikah, kamu hidup begitu susah. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Pak Chandra, apa kamu tidak capek? Apa gunanya kamu ngomong ini sekarang? Dari awal kamu kemana aja? Gwen. Halo, bantu aku lapor ke polisi. Dasar jalak, berani-beraninya dia bikin aku sampai begini. Aku akan pastikan dia masuk penjara. Aku mau tuntut dia, biar semua keluarganya kena sial. Pak Chandra, kenapa kamu ada di sini? Pak Chandra,
Sepertinya di antara kita berdua tidak punya masalah, kan? Lagi pula, bukannya kamu sudah tidak mau wanita itu lagi? Jadi aku... Siapa bilang aku sudah tidak mau dia? Ayo masuk ke dalam dan bicara. Apa? Bilang apa? Hah? Ah, ah, ah. Bu Gwen, Pak Kris, kamu udah terluka parah tapi masih tetap masuk kerja. Berdedikasi sekali. Bu Gwen, kamu terlalu memuji. Aku cuma takut pekerjaan perusahaan jadi terhambat. Aneh sekali. Sepertinya kemarin aku tidak pukul dia separah ini. Bu Gwen, kalau tidak ada urusan lagi, aku pamit dulu. Idolaku, kita ketemu lagi. Orang yang kemarin kasih bunga itu kamu. Kenapa kamu langsung kabur begitu lihat aku? Idolaku, apa ada salah paham di antara kita? Bunga ini aku siapkan khusus buat kamu. Tidak perlu. Idolaku, jangan cuek begitu dong. Sebenarnya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sejak hari itu di acara lelang, dengan beberapa kata saja kamu sudah bisa bikin mereka beli gelangnya. Aku langsung terpikat sama kecerdasanmu. Lalu, waktu kamu nangis di atap diterpa angin, aku merasa kasihan lihat kamu begitu. Dan waktu kamu nyanyi di atas panggung waktu itu, aku benar-benar langsung jatuh hati. Idolaku, aku suka kamu. Wah. Tentang perkembangan baru kali ini. Halo, Chandra, aku lagi rapat. Kalau ada urusan, nanti saja dibicarakan. tunggu. Jangan tutup dulu. Aku hari ini ke grup di Laga untuk urus sesuatu. Kamu pasti tidak sangka apa yang baru saja aku lihat. Mantan istrimu itu sekarang lagi dilamar orang loh. Aku ada urusan, kalian lanjutkan saja. Idolaku, aku tahu nyatakan cinta di depan umum seperti ini memang ceroboh. Tapi perasaanku padamu itu tulus. Kalau begitu, apa kamu tahu aku pernah bercerai? Cerai? Idolaku, kamu tidak perlu khawatir. Bercerai juga tidak akan mengubah pandanganku tentangmu. Kalau begitu, kamu tidak tertarik untuk tahu siapa mantan suamiku? Orang yang tidak penting begitu, untuk apa diungkit? Menurutku, dia benar-benar tidak tahu diri. Kamu sebaik ini, kehilangan kamu itu kerugian besar buat dia. Benarkah? Tentu saja. Tapi jangan sampai aku ketemu dia. Kalau aku ketemu dia, pasti bakal kuhajar habis-habisan biar kamu puas. Dia udah datang. Ini bukan kayak ini si Chandra. Kenapa kamu datang ke sini? Kebetulan sekali ya. Chandra. Aku sapa kamu. Kenapa kamu tidak respon? Kenapa kamu malah liatin idola aku? Yanto, mantan suami yang dimaksud idolamu tadi, itu si Chandra. Apa? Chandra, apa yang dikatakan idolaku itu benar? Menurutmu? Apa-apaan sih kamu ini? Yanto, istri teman tidak boleh digoda. Kali ini kamu benar-benar nekat ya. Istri teman apanya? Mereka berdua sudah bercerai. Ini namanya cinta bebas, ngerti tidak? Chandra, menurutmu betul tidak? Wanita anggun dan lembut, pria sejati pasti mau pasangan seperti itu. Yanto, terakhir kali kamu tidak ngomong begitu. Aku ingat waktu itu kamu bilang, mantan istri Chandra yang jahat itu. Omong kosong. Aku jelas-jelas ngomong. Aku bilang mantan istrinya Chandra itu kasihan sekali. Harus jadi sekretaris sekaligus istri. Kalau sampai aku ketemu dia, aku pasti akan perlakuan dia dengan baik. Idolaku, kamu harus percaya padaku. Jangan uji kesabaranku. Chandra, terakhir kali kamu bukannya bilang begitu? Bukankah kamu bilang akan dukung aku kejar idolaku? Ada kejadian seperti itu juga ya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak tahu kalau yang dia maksud itu kamu. Baiklah, sekarang ini jam kerja di kantor kita. Kalau kalian tidak ada urusan lagi, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oh ya, Yanto, bunga ini lebih baik aku kembalikan ke kamu. Atau kamu jual aja bunganya, biar dapat sedikit uang. Agar temanmu yang tidak peka ini bisa makan.
Semua yang kubilang itu benar. Benar atau tidak, itu tidak penting. Tapi kenyataannya, kita memang akan bercerai. Chandra, kalau kondisi tubuhmu udah cukup pulih, ayo ikut aku ke kantor sipil lagi. Penyakitku kambuh lagi. Aku tak bisa pergi. Penyakitku kambuh lagi. Aku tidak bisa pergi. Hehehe. Tunggu aku, idolaku. Kak Hendry, Paman Kelvin. Gwen, aku sudah berdiskusi soal pernikahanmu. Yanto sudah ke Bintar. Kalian sudah ketemu dia belum? Dia sepertinya masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Idolaku, kenapa kamu tidak peduli padaku? Karena kamu udah tahu, aku dan Chandra sudah pernah nikah, masih aja dekat sama aku. Kamu tidak takut sahabatmu marah? Aku juga tidak sangka ternyata hubungan kalian seperti itu. Tapi barusan aku pikir-pikir lagi, aku tetap tidak bisa lupakan kamu. Pernikahanmu sudah berlalu. Si Chandra yang tidak hargai kamu tinggalkan dia, itu sudah benar. Aku benar-benar tidak sangka, kamu bisa ngomong kayak gitu juga ya? Aku cuma jujur saja kok. Oh iya, karena sudah ngomong sampai sejauh ini, aku juga tidak akan sembunyikan identitasku lagi. Sebenarnya aku ini CEO muda dari grup Cahyadi. Aku udah tahu kok. Kok kamu bisa tahu? Kalau begitu, apa kamu tahu? Aku masih punya satu pertunangan yang tidak bisa dibatalkan. Iya, aku pernah dengar. Dia itu adik bos perusahaan kalian kan? Kebetulan juga. Namanya sama persis kayak kamu. Karena kamu udah tahu namanya sama persis denganku, kenapa kamu tidak pernah curiga kalau aku dan dia itu orang yang sama? Tidak mungkin. Aku sudah sering ketemu dia waktu kecil. Dia itu jelek banget. Mukanya penuh jerawat. Tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Jelek banget. Benarkah itu? Kamu tenang saja. Aku sama sekali tidak akan nikah dengannya. Aku sudah bicara dengan kakekku. Aku mau batalkan pertunangan dengan dia. Kamu tidak takut dia bakal balas dendam padamu? Kalau mau balas dendam ya silakan saja. Ngapain aku takut sama orang jelek begitu? Anak durhaka, kamu mau bikin aku marah sampai mati ya? Kok aku merasa seperti dengar suara ayah ya? Apa telingaku bermasalah ya? Ayah? Kok ayah bisa teleponan sama Gwen? Kenapa Henry juga di sini? Ini... Anak durhaka, kenapa aku bisa punya anak sebodoh kamu sih? Sampai sekarang, kamu masih belum paham juga ya orang yang di depan matamu itu putri keluarga Lilian yang dijodohkan denganmu. Dia itu jelek banget. Mukanya penuh jerawat. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu ya. Ini... Kak Hendry. Gwen, batalkan pertunangan itu masalah yang besar. Kamu masih bisa ketawa juga ya? Tentu saja aku senang. Siapa suruh dia tiap hari bilang aku jelek? Gwen, meski kita ada janji nikah dengan keluarga Cahyadi, tapi kalau kamu tidak mau, aku dan kakek juga tidak akan paksa kamu kok. Terima kasih Kak Hendry. Terus, kamu ada rencana apa ke depannya? Hari ini Chandra datang ke kantorku. Dia masih berani datang? Mungkin dia masih kira aku masih seperti yang dulu, selalu nurut sama dia. Dulu dia bilang apa aja, aku pasti nurut. Tapi karena begitu, aku akan kasih dia pelajaran. Kamu memang adikku. Aku dengar dia baru saja kerja sama dengan grup Santo. 2 hari lagi, mereka akan adakan rapat besar di lapangan golf. Kebetulan, aku di sini ada 2 tiket masuk ke lapangan golf itu. Pak Rudy, aku sangat menantikan kerjasama kita kali ini. Gwen. Tidak disangka di kota Bintar, ada wanita secantik ini. Gwen, ternyata kamu jago main golf juga. Sebenarnya ada berapa banyak hal tentangmu yang belum ku ketahui. Halo Pak Rudy, senang bertemu kamu. Aku Gwen dari grup Dilaga. Ternyata kamu Bu Gwen. Sudah lama dengar namamu. Pertama kali ketemu, benar-benar mengesankan ya. Terima kasih. Aku dengar grup Santo akan bekerja sama dengan grup Hayati. Dan akan terapkan teknologi robot nano di bidang medis untuk pertama kalinya. Aku juga sangat tertarik dengan proyek ini. Apa grup Dilaga boleh ikut bergabung? Bu Gwen hari ini datang. Jangan-jangan mau hancurkan kerjasama kami ya? Pak Chandra jangan buru-buru dulu. Ini
mana bisa disebut menghancurkan? Proyek berisiko tinggi seperti ini, ditambah dengan satu investor lagi, bisa perbesar skala bisnis sambil berbagi risiko. Ini justru keuntungan bagi kalian. Kamu, Bu Gwen memang jago negosiasi ya. Usulan ini ada benarnya juga. Tidak tahu gimana dengan pendapat Pak Chandra. grup Hayati dan grup Dilaga tidak mungkin kerjasama. Pak Chandra begitu keberatan denganku. Sepertinya kamu tidak terlalu suka pada aku ya? Tentu saja bukan. Kalau begitu, gimana kalau kita adu golf aja? Kalau aku menang, kamu harus setuju grup Dilaga boleh ikut bergabung. Ada 3 orang di sini. Aku dan Pak Rudi satu tim. Kamu satu tim sendirian. Kamu yakin bisa kalahkan kami? Siapa bilang dia sendirian? Bukankah masih ada aku di sini? Ternyata kalian sudah bersama sekarang. Jangan banyak omong, Chandra. Sejak kapan kamu jadi cerewet begini? Jangan-jangan kamu takut ya? Aku sudah dilatih secara profesional. Tentu saja aku tidak takut. Justru kalian yang harus khawatir. Lebih baik kalian latihan lagi selama 2 tahun. Biar nanti tidak dibilang aku yang tindas kalian. Kamu tidak usah khawatir soal itu. Aku dan Gwen pasti menang. Aku ambil stick dulu, segera kembali. Kamu tidak beneran percaya Yanto bakal bikin kamu menang kan? Kenapa tidak? Dia itu cuma anak yang suka main-main saja. Olahraga kayak gini jelas bukan keahliannya. Mending kamu nyerah aja. Aku tidak merasa kami bakal kalah. Kamu segitu percayanya sama dia. Kamu tahu tidak dia itu aslinya orang yang gimana? Sejak aku kenal dia, cewek di sekitarnya tidak pernah habis. Kamu tidak beneran mikir kamu itu spesial sekali di matanya kan? Oh, aku ini orang yang seperti apa? Coba kamu sendiri bilang ke aku. Ayo pergi, aku ajari kamu teknik buat menang. Sudah cukup belum? Siapa juga yang ribut sama kamu? Aku lagi serius ngejar idola aku nih. Kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan bikin kamu malu. Kak Chandra hebat sekali. 2 pukulan langsung masuk lubang. Tentu saja, anakku memang paling jago. Kenapa aku lihat wanita itu mirip sama Gwen ya? Gwen? Kenapa di mana-mana selalu ada dia? Iya. Kenapa Gwen bisa menang? Pak Chandra, kamu udah kalah. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Tidak kusangka, kamu jago banget main golf. Dulu aku rasa itu membosankan. Kakakku sampai sewa juara golf Amerika buat latihan. Oh, pantas saja. Untung tadi aku tidak bikin kamu malu. Kamu mainnya juga bagus kok. Untung aja ada kamu. Di berita katanya Bu Gwen ini suka gonta-ganti pasangan, tidak tahu malu dan jahat sekali. Tapi setelah ketemu langsung, ternyata beda dari yang diberitakan. Itu semua cuma gosip saja. Pak Rudi tidak usah terlalu percaya. Oh, katanya waktu dia cerai sama Pak Chandra, situasinya tidak berakhir baik ya. Tidak disangka hari ini Pak Chandra malah bela dia. Lagi pula, di dunia golf pintar, Pak Chandra juga terkenal tidak terkalahkan. Barusan, kamu tidak sengaja kalah untuknya kan? Tidak kok. Aku juga pernah alami hal yang sama. Kamu tidak bisa sembunyikan dariku. Kalau benar-benar suka, palingan tinggal merendah dan kerja lagi saja. Kalau sampai direbut orang lain, nanti pasti bakal nyesal sekali. Kenapa Gwen ada di sini? Para tamu sekalian, selamat datang di acara bisnis hari ini. Aku resmi umumkan grup Santo dengan grup Hayati serta grup Dilaga resmi bekerja sama. Apa? Grup Hayati mau kerjasama dengan grup Dilaga? Padahal susah payah keluarga Hayati lepas dari orang sial itu. Apa sih yang dipikirkan Chandra ini? Kenapa dia mau setuju? Ibu, aku lihat itu pasti gara-gara si Gwen itu. Tidak tahu trik kotor apa yang dipakai diam-diam. Jaga omongan kalian berdua ya. Jangan ikut campur urusan orang lagi. Daripada sibuk urusin orang lain, lebih baik pikirin anakmu yang ada di dalam penjara itu.
Siapa? Siapa yang masuk penjara? Anakku di penjara juga gara-gara jebakan kalian. Kalau kamu asal ngomong terus, akan kutampar kamu. Apa pelajaran berat hari itu masih belum cukup ya? Kalau kalian masih tidak tahu sopan santun, akan kukirim kalian ke penjara juga. Desi, ayo kita pergi. Ibu, jangan marah. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, menurutku. Bisa juga begini. Kamu benar. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalungku! Kalungku hilang! Ada apa, Bu? Kalungku barusan ada di sini. Tiba-tiba saja hilang. Itu kalung warisan keluarga kita. Kenapa bisa hilang? Nyonya, jangan panik dulu. Mungkin saja jatuh di suatu tempat. Aku akan minta pelayan untuk bantu kamu cari. Tidak usah dicari lagi. Menurutku, kalung ini kemungkinan besar sudah dicuri. Tadi, Gwen dan temannya lewat di samping kita dengan mencurigakan. Lalu, kalung itu langsung hilang. Sudah cukup ya, Cynthia. Jangan asal bicara begitu. Apa aku salah bicara? Gwen, kamu yang ambil kan? Bukan aku. Bukan kamu. Kalau begitu, kamu berani tidak buka tasmu dan tunjukkan Boleh. ke semua orang? Tapi kalau kalung itu tidak ada di tasku, kalian mau gimana? Pasti kamu yang curi. Kalau memang tidak ada di tasmu, aku akan berlutut dan minta maaf. Oke, itu kamu sendiri yang bilang ya. Bagus sekali. Sudah kau bilang pasti kamu yang curi. Sekarang buktinya sudah jelas. Gwen, aku mau lihat kamu punya alasan apa lagi. Kamu lagi ngomong apa sih? Kalung ini warisan dari keluarga Hayati. Ada batu zamrud besar yang terpasang di situ. Harganya triliunan. Barang semahal ini saja kamu berani curi. Percaya atau tidak, aku bisa bikin kamu di penjara seumur hidup. Kalian ketawa apa sih? Sudah tertangkap basah masih bisa tertawa. Coba kamu lihat. Apa itu kalung? Ini, di mana mungkin? Kalungku pasti masih ada di tas kalian. Kalian pasti sudah tukar tasnya. Ibu, sudah cukup. Maaf, Nona Gwen. Sepertinya kami sudah salah paham. Kami cari sendiri lagi ya. Jangan pergi dulu. Kalian berdua, kehilangan kalung itu masalah besar yang harus diselidiki dengan baik. Gimana kalau kalian juga cek tas kalian? Tidak usah. Nyonya Ranti, kalungmu begitu mahal. Sudah hilang di tempatku. Aku benar-benar merasa tidak enak. Demi berjaga-jaga, sebaiknya kita periksa dengan teliti. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Nenek itu pasti mau memfitnah kita. Tidak bisa, aku akan berdebat dengannya. Mereka tidak akan aku itu. Jadi harus gimana? Jangan panik. Mereka bisa jebak kita. Kita juga bisa niru mereka. Kami bukan orang yang seperti itu. Kalian jangan asal omong. Oh, kalau kalian berdua memang tidak bersekongkol, itu artinya Cynthia yang mencuri kalungmu. Waduh, gawat sekali ini. Kita harus segera lapor polisi. Chandra, cepat katakan sesuatu. Gimana kalau mereka sampai lapor polisi? Aku harus bilang apa lagi, Bu? Jujurlah padaku, kalung itu ada di tas Cynthia. Kenapa harus salahkan Gwen? Ini cuma salah paham. Kalungku hilang. Salah paham apanya? Jelas-jelas kamu sengaja taruh kalung itu di tas Gwen untuk jebak dia. Aku sudah lihat semuanya. Tidak apa-apa kalau kamu masih tetap tidak mau mengaku. Kita bisa cek rekaman CCTV dan tunjukkan pada polisi. Apa yang dia bilang itu benar? Ini... Minta maaf pada Gwen. Kamu mau aku minta maaf pada pembawa sial itu? Kejadian ini memang salah kalian. Kalau kamu mau ke kantor polisi, aku tidak akan halangi. Kejadian ini memang salah kalian. Kalau kamu mau ke kantor polisi, aku tidak akan halangi. Chandra, kamu tidak boleh tidak peduli padaku. Kok kamu bisa ngomong seperti itu? Baiklah, kamu mau aku minta maaf padanya. Aku akan minta maaf. Maaf. Permintaan maaf yang tidak tulus tidak akan kuterima. Gwen, sudah cukup ya. Ternyata selama 3 tahun ini kamu cuma pura-pura baik di rumah. Untuk saja Chandra sudah cerai denganmu. Kalau tidak, pembawa sial sepertimu cuma bisa bawa sial saja. Chandra, ibu sudah tua. Kamu tidak boleh tidak peduli. Kamu mau ibu masuk penjara? Gwen,
Ibuku juga sudah minta maaf. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Dia sudah tua, hidupnya juga susah. Chandra, kamu sudah gila ya? Hidup ibumu susah, memang hidup gue tidak. 3 tahun dia kerja di rumah kalian seperti pembantu. Baru bisa pergi setelah susah payah masih saja dihina sama mereka. Seperti tidak tahu malu saja. Kamu suruh Gwen sabar. Ibumu tuh suruh sabar. Ini urusan rumah tangga kami. Tidak ada hubungannya sama kamu. Gwen, kenapa kamu jadi begitu perhitungan sama orang? Chandra, hari ini aku harus bicara soal ini. Jelas-jelas keluargamu yang bikin masalah. Kok kamu malah nyalahin Gwen? Kalau ada waktu, mending urus keluargamu sendiri saja. Jangan biarkan mereka bikin malu di luar. Urusan keluargaku tidak ada hubungannya dengan kamu. Urusan Gwen itu urusanku juga. Lagi pula, kalian sebentar lagi akan cerai. Dia juga bukan bagian dari keluarga Hayati. Urusan keluarga apanya? Meski aku cerai, dia tetaplah wanitaku. Apalagi kami juga belum cerai. Yanto, gimana pun kita masih sahabat. Kamu mau lakukan semua ini demi dia. Chandra, jujur aku tidak mau kehilangan teman sepertimu. Tapi, hari ini memang keluargamu yang salah. Aku sudah tidak tahan lihat ini. Wanita sebaik Gwen, kamu pun tidak mau. Tapi, aku mau. Sudah cukup. Kalian lanjut ribut aja di sini. Aku pergi duluan. Lagi pula yang malu bukan aku. Gwen, tunggu aku. Pak Rudi, masalah hari ini biar kuurus. Kamu pulang duluan saja. Si pembawa sial itu memang tidak berguna. Baru-baru ini dia dekatin orang terkaya di Dubai. Sekarang sudah ganti lagi. Lihat dia saja sudah bikin sial. Kak Chandra, kamu jangan salahkan ibu ya. Ini semua juga karena Gwen sudah rebut proyekmu. Jadi ibu mau bantu kamu lampiaskan emosi. Kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Barusan kamu juga ikut-ikutan kan? Kak Chandra, aku... Kamu jangan galak sekali sama Cynthia. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Semua ini aku yang lakukan. Aku memang tidak suka lihat Gwen cari perhatian terus. Dia sudah celakai Sylvia dan Cynthia. Oh iya, kamu suruh Cynthia pergi ke luar negeri kan? Cynthia sedang mengandung anak keluarga kita. Tidak boleh. Dia tidak boleh kemana-mana. Dia cuma boleh di Bintar. Hal ini sudah kuputuskan. Besok dia akan pergi. Tidak boleh, aku tidak setuju. Kak Chandra, aku tidak mau pergi. Aku mau tetap berada di sisimu. Aku sudah bicarakan hal ini denganmu sebelumnya. Tidak bisa ditawar lagi. Besok asisten akan jemput kamu. Ada apa sebenarnya, Kak Chandra? Apa kamu sudah jatuh cinta pada Gwen? Apa bagusnya dia? Dia baru tinggalkan kamu beberapa hari langsung dekat dengan banyak pria. Itu tanda dia memang tidak cinta sama Cukup. kamu. Aku sudah berkali-kali bersabar padamu karena hormat pada kakakmu. Jangan kira aku tidak tahu. Ibu sedang bela kamu walau kamu salah. Kamu sebaiknya tahu batas dan menjauh dariku sedikit. Kalau masih terjadi lagi, tidak ada yang bisa lindungi kamu lagi. Chandra, ternyata kamu sudah jatuh cinta pada Gwen. Gwen, kenapa kamu masih mau kembali ke Bintar? Kenapa masih terus ganggu Kak Chandra tanpa henti? Aku dengan susah payah baru bisa tetap berada di sisi Kak Chandra. Semua ini salahmu. Semuanya gara-gara kamu. Kenapa kamu pergi secepat ini? Ada urusan mendesak di kantor yang harus tangani. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Gwen, beraninya kamu rebut pria dariku. Semua ini salahmu sendiri. Kenapa remnya tiba-tiba tidak berfungsi? Kak Chandra, sudah terjadi sesuatu. Jangan-jangan. Gwen, kamu suka hadiah besar yang kuberikan ini? Kenapa kamu di sini? Kak Chandra, kamu datang tepat waktu. Baru saja gue naik mobil, entah kenapa langsung kecelakaan. Kita lihat keadaannya. Gwen, Kak Chandra, tolong kamu jaga Gwen baik-baik. Aku akan telepon ambulans sekarang juga. Halo, ini ambulans. Aku di lapangan Kuda Timur. Di sini ada yang alami kecelakaan. Tolong segera kirimkan ambulans ke sini. Gwen, Gwen. Gwen, kamu tahan dulu ya. Ambulans sebentar lagi tiba. Gwen. Dokter, gimana kondisi pasien? Pasien kehilangan banyak darah. Harus segera lakukan transfusi, tapi stok darah di rumah sakit sedang kritis. Ambil darahku saja, golongan darahku O. Tidak bisa. Meski golongan O boleh ditransfusikan ke golongan lain, tapi pasien ini punya golongan darah langka LHB. Ini disebut juga darah langka. Darah langka? Sudah 3 tahun nikah, tapi istri punya golongan darah langka pun kamu tidak tahu. Sebenarnya kamu suami macam apa sih? Kamu adalah? Aku pacarnya pasien. Aku tidak peduli kalian siapanya pasien. Intinya kondisi pasien sekarang sedang kritis. Tenang saja, aku akan cari solusi.
Tanyakan semua orang di grup Hayati. Siapapun yang punya golongan darah langka dan bisa langsung datang ke rumah sakit untuk donor, akan kuberi kompensasi 10 miliar. Baik, suruh dia cepat ke sini. Aku sudah hubungin orang yang punya golongan darah langka. Dia akan segera datang. 10 miliar. Pak Chandra benar-benar dermawan. Sejak kapan kamu jadi pacarnya? Ini cuma soal waktu. Chandra, gimana dengan kamu? Meski kamu sudah temukan pendonor untuk Gwen, aku memang seharusnya berterima kasih padamu. Tapi gimana pun, kalian sudah bercerai. Tolong kedepannya kamu jangan ngaku aku sebagai keluarganya, agar tidak ada yang salah paham. Ini bukan urusanmu. Bukan urusanku. Memangnya kamu ada hubungan sama dia? Sudah 3 tahun nikah, tapi golongan darah istrimu saja kamu tidak tahu. Sebenarnya kamu jadi suami seperti apa selama ini? Ini urusan kami berdua. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu sudah gila ya? Aku tidak gila. Chandra, sia-sia saja aku anggap kamu teman selama ini. Aku benar-benar salah menilai. Sekarang aku sudah muak sama kamu. Jauhi Gwen. Kami barulah suami istri. Sekesal apapun kamu tidak punya hak untuk atur atau kritik aku. Aku tidak punya hak. Memangnya kamu punya? Chandra, kamu jangan sok peduli sama dia. Selama 3 tahun pernikahannya, kamulah yang paling sakiti dia. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku punya alasanku tersendiri. Sebanyak apapun alasanmu, itu juga bukan alasan untuk sakiti dia. Sekarang, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku akan jaga dia dengan baik. Kamu jaga dia? Kamu tidak keberatan dia pernah bercerai? Sekarang di luar sana, orang sedang bicarakan dia dengan Henry. Entah sudah berapa banyak pria yang ada di hatinya. Chandra, ternyata sampai sekarang kamu masih belum tahu kenyataannya. Aku tidak keberatan dia pernah bercerai. Aku bahkan tidak keberatan kalau dia punya anak. Soal Henry, kurasa kamu belum tahu sampai sekarang. Sebenarnya identitasnya... Pak Chandra, aku sudah bawa pendonornya. Dokter, cepat, biarkan dia masuk. Sebenarnya apa yang mau kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Tidak perlu kujelaskan pada orang yang buta sepertimu. Intinya, aku sudah lama kenal Gwen. Aku tahu jauh lebih banyak tentang dia dibandingkan kamu. Aku lebih cocok untuk dia daripada kamu. Kamu sekarang boleh pergi. Menurutku, waktu dia sadar nanti, dia pasti tidak mau lihat kamu. Aku suaminya. Apa aku bahkan lebih penting dari orang luar? Kamu memang tidak seperti aku. Yanto! Pokoknya, aku tidak akan biarkan apapun terjadi pada Gwen. Gwen. Kamu tahan ya. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Apa ini halusinasi? Kenapa aku bisa dengar suara Chandra? Bahkan waktu aku alami kecelakaan pesawat, dia tidak pernah datang jenguk aku. Gimana mungkin dia selamatkan aku? Hah? Gwen? Syukurlah. Akhirnya kamu sadar juga setelah tidur 2 hari. Selama 2 hari ini, kamu yang merawatku? Benar. Yang penting kamu baik-baik saja. Terima kasih ya. Ternyata benar. Siapapun mungkin selamatkan aku. Tapi kalau Chandra itu tidak mungkin. Lagi pikir apa? Baru bangun, kamu lapar tidak? Aku akan ambilkan makanan buatmu. Aku lagi pikir mobilku baru aja diservis belum lama ini. Kenapa tiba-tiba rem mobilku tidak berfungsi? Gwen, soal ini aku temukan beberapa petunjuk. Gimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Tenang saja Bu Cynthia. Semua rekaman CCTV di parkiran sudah kurusakin. Bagus sekali. Uangnya akan kutransfer ke rekeningmu. Sayangnya, wanita itu beruntung sekali. Ternyata dia cuma luka ringan saja. Untung saja ada kamu. Waktu Gwen kecelakaan, aku ucapkan terima kasih atas namanya. Itu memang sudah tugasku, Kak Chandra. Tapi, kamu jangan kirim aku ke luar negeri lagi ya. Aku cuma mau tetap di sisimu. Oh iya. Ayo kita masuk dan lihat gimana keadaan Nona Gwen. Dokter sudah bilang lukanya memang tidak dalam. Tapi tetap harus banyak istirahat 2 hari ini, harus lebih hati-hati ya. Kak Chandra, kulihat pesona Nona Gwen memang luar biasa sekali. Belum lama ini, dia baru saja dekat dengan Pak Henry. Sekarang malah bersikap mesra dengan Pak Yanto. Orang di rumah sakit ini sudah mati semuanya ya. Pemeriksaan luka malah dikasih ke orang luar. Aku baru aja sadar. Tiba-tiba Pak Chandra datang tanpa diundang. Apa mau buat aku marah sampai pingsan? Aku tidak ada maksud seperti itu. Gimana dengan lukamu? Masih sakit tidak? Sebenarnya lukaku udah hampir sembuh. Tapi setelah ketemu kalian, malah jadi kambuh lagi. Nona Gwen, aku dan Kak Chandra sengaja datang untuk jenguk kamu. Kamu tidak perlu bersikap dingin itu kan? Gwen, meski aku sekarang cukup muak dengan Chandra, tapi ada satu hal yang mau kukatakan. Sebenarnya waktu itu Chandra yang suruh orang untuk bawa kamu ke rumah sakit.
Dan dia juga yang cari orang untuk jadi pendonormu. Terima kasih atas perhatian Pak Chandra. Tidak tahu berapa banyak uang yang sudah Pak Chandra habiskan untuk ini. Nanti akan kuganti. Tidak perlu. Kak Chandra, kulihat sepertinya Nona Gwen tidak terlalu menyambut kita. Kondisi mentalnya sekarang sudah lumayan baik. Gimana kalau kita pergi duluan? Pak Chandra boleh pergi. Tapi Cynthia, kamu mungkin tidak bisa pergi hari ini. Maksudmu apa? Nona Cynthia, aku mau bertanya. Kenapa aku tiba-tiba mengalami kecelakaan? Gwen, apa yang kamu bilang? Aku tidak tahu apa-apa. Jangan pura-pura lagi. Kecelakaan itu pasti ulahmu kan? Bukan, aku tidak tahu apa-apa. Kak Chandra, aku... Sepertinya kalian salah paham. Pada saat kecelakaan terjadi, Cynthia yang membawa aku ke tempat kejadian. Dia juga yang lapor ke polisi. Kalau dia yang celakai Gwen, dia tidak perlu melakukan itu. Kak Chandra, terima kasih sudah percaya aku. Gwen, Tuan Yanto, aku benar-benar bukan pelakunya. Kalian menuduhku. Apa kalian ada buktinya? Masih pura-pura ya? Apa kamu kira kamu bisa berbuat seenakmu setelah merusak CCTV tempat parkir? Aku sudah tanya ke Satpam. Mereka bilang, hanya kamu yang pergi ke sana sebelum dan sesudah pesta dimulai. Bukan, aku pergi ke tempat parkir karena barangku tertinggal di sana. Kalau begitu, coba katakan, barang apa yang tertinggal di tempat parkir? Cynthia, kami juga tidak mau menuduh kamu. Begini saja, kita minta polisi tangani kasus ini. Tidak boleh lapor polisi. Kenapa tidak boleh lapor polisi? Kalau kamu memang tidak bersalah, polisi pasti akan membuktikan kebenaranmu. Aku baru saja keluar dari kantor polisi beberapa hari lalu. Kalau aku masuk ke kantor polisi lagi, nama baik keluarga Caunara akan hancur. Kak Chandra, kamu harus bantu aku. Apa yang Cynthia bilang benar. Kalau kalian lapor polisi tanpa bukti yang cukup, kalian akan celakai dia. Celakai dia? Sudah berapa kali dia celakai aku? Chandra, tanya hati nuranimu sendiri. Sudah berapa kali dia bersekongkol dengan ibu dan adikmu untuk menjebakku? Aku tahu kamu memang menderita beberapa tahun ini. Tapi aku ada di tempat kejadian semalam. Aku bisa jadi saksi bahwa Cynthia yang selamatkan kamu. Tapi bagaimana kamu bisa yakin? Dia itu berpura-pura baik agar tidak dicurigai. Cukup. Masalah ini sampai di sini saja. Gwen, kamu benar-benar membuat aku kecewa. Kamu tetap saja tidak percaya padaku. Sama seperti dulu. Kamu tidak pernah sekalipun percaya padaku. Chandra, sudah cukup ya. Walaupun kami tidak ada bukti. Tapi bukankah semua ini jelas ulahnya? Apa salahnya kami curigai dia? Tidak perlu omong kosong dengan mereka lagi. Chandra, keluar dari sini. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Gwen. Pergi. Kak Chandra, terima kasih sudah percaya aku. Gwen, kamu jangan marah ya. Aku tidak marah. Aku hanya kasihani diri sendiri. Kenapa aku bisa jatuh cinta pada pria seperti dia? Andai bisa mengulang dari awal, aku lebih memilih untuk mati daripada mencintai dia. Kamu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Aku celakai dia. Sudah berapa kali dia celakai aku? Chandra, tanya hati nuranimu sendiri. Sudah berapa kali dia bersekongkol dengan ibu dan adikmu untuk menjebakku? Kamu tetap saja tidak percaya padaku. Sama seperti dulu. Kamu tidak pernah sekalipun percaya padaku. Suruh orang untuk selidiki lokasi kecelakaan Gwen. Kalau ada petunjuk, segera laporkan. Kenapa bisa begini? Gimana kalau Kak Chandra menemukan sesuatu? Gwen, kenapa dia tidak mati saja? Mati. Nona Cynthia, apa ada perintah lain? Bantu aku lakukan sesuatu. Bayaran kali ini 20 triliun. 20 triliun? Nona Cynthia, silahkan katakan. Apapun urusan itu, aku jamin aku akan selesaikan urusan itu. Bantu aku bunuh satu orang. Kamu harus berhasil. Tidak boleh gagal. Gwen, kamu hanya bisa salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan aku.
Yanto, terima kasih udah menjaga aku 2 hari ini. Jangan sungkan. Omong-omong, kita ini masih bertunangan. Aku juga termasuk tunanganmu. Wajar saja kalau aku menjagamu kan? Yanto, sebenarnya aku... Tidak perlu jelaskan, aku paham. Kamu mau bilang bahwa kamu belum siap untuk menikah kan? Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Siapa itu? Keluar, cepat keluar. Gwen! Gwen! Tenang saja, dia sudah di tangan kami. Kalau kamu patuh, kamu masih bisa hidup beberapa menit. Kalau tidak, aku antar kamu ke alam baka sekarang. Halo? Chandra, akhirnya kamu angkat telepon. Ada masalah besar. Gwen diculik. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa diculik? Tadi, aku baru saja mau antar Gwen pulang. Ada 2 orang tiba-tiba keluar, kemudian masuk ke dalam mobil dan menyetir pergi. Gwen juga dibawa pergi. Kamu bilang kamu akan jaga dia baik-baik. Inikah caramu menjaga dia? Aku tahu ini salah aku. Kamu jangan marahin aku dulu. Yang terpenting sekarang itu cari cara selamatkan Gwen. Kamu dari kecil tinggal di kota Bintar. Kamu pasti kenal daerah sini. Pak Chandra, kami sudah cek rekaman CCTV dan menemukan mereka melewati jalur tanpa CCTV. Kami tak tahu titik mereka berada. Ponsel Gwen sepertinya sudah dihancurkan. Kami tak bisa melacak lokasinya. Terus cari. Kenapa bisa begini? Apa yang harus kita lakukan? Gwen akan baik-baik saja kan? Chandra, menurutmu, kenapa mereka menculik Gwen? Kamu. Coba periksa di mana Cynthia berada sekarang. Apa Pak Chandra curiga pelakunya itu Nona Cynthia? Aku harap dia bukan. Baik. Dasar wanita sialan. Sudah di ujung tanduk pun masih banyak tingkah. Sudah di ujung tanduk pun masih banyak tingkah. Berhenti. Kita harus serahkan dia ke orang itu lagi. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Aku tahu, kalaupun aku tanya siapa yang menculik aku, kalian juga tidak akan memberitahu. Aku hanya mau tahu, berapa banyak uang yang dia berikan ke kalian. Aku bisa berikan 10 kali lipat dari itu. 10 kali lipat? Kamu lagi bercanda ya? Dia berikan 20 triliun. Hanya 20 triliun. Aku juga bisa berikan. Hanya 20 triliun? Nona, siapakah kamu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu. 1 miliar itu hanya nominal kecil bagiku. Tapi kalian harus tahu. Kalaupun kalian terima 20 triliun dari dia, kalian akan menjadi pembunuh dan akan hidup dalam kegelapan. Tapi kalau kalian lepaskan aku, kalian bisa dapatkan 200 triliun dan nikmati hidup kalian tanpa melakukan apa-apa. Kak, kalau apa yang dia bilang itu benar, kita... Cynthia, kamu yang menculikku? Nona Cynthia, tadi wanita ini bilang... Aku dengar. Dia bilang asalkan kalian lepaskan dia akan berikan kalian 200 triliun. Aku jujur saja dengan kalian. Dulu dia memang menikah dengan orang kaya dan jadi Nyonya Hayati. Tapi dia sudah hampir bercerai dan tidak akan mendapatkan sepeser uang pun. Setelah itu, aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk kenal dengan keluarga Lilian. Hingga sekarang keluarga Lilian rela berikan dia uang saku. Dia paling banyak ada 4 miliar. 200 triliun. Apa kamu ada uang sebanyak itu? Kamu udah tahu aku tidak ada hubungan lagi dengan Chandra kan? Kenapa kamu masih mau menculik aku? Itu karena kamu sendiri yang banyak tingkah. Kamu sudah cerai sama Kak Chandra pun tidak mau melepaskannya. Bahkan hampir mengirimku ke luar negeri. Salahkan dirimu sendiri karena merebut priaku. Lagi-lagi dia. Cynthia,
Berapa kali lagi harus aku bilang padamu? Aku sudah tidak suka Chandra lagi. Kalau kamu mau, ambil aja dia. Aku malas rebutan denganmu. Jangan banyak omong. Kalian berdua, cepat bereskan dia. Jangan tinggalkan jejak apapun. Nona Cynthia, kami berdua ada ide. Perempuan ini sangat cantik. Bukankah terlalu sayang kalau dibunuh begitu saja? Apa maksud kalian? Berani-beraninya wanita ini menipu aku tadi. Kami mau lampiaskan emosi sekarang. Kami mau bermain-main dengan dia dulu. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Baik. Kalau begitu kalian main-main dengan dia dulu. Jangan tinggalkan jejak apapun. Adapun aku... Nona Cynthia, tenang saja. Hari ini kamu sama sekali tidak pernah ke sini. Dan kami juga tidak pernah bertemu denganmu. Bagus. Ingat apa yang kalian bilang. Kalau kalian bocorkan identitasku, aku tidak bisa jamin keselamatan keluarga kalian. Gwen, lihat betapa baik aku padamu. Bahkan sebelum kirim kamu ke alam baka pun, aku masih biarkan kamu nikmati dulu. Cynthia, kamu jahat sekali. Kamu pasti akan kena karma. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Pergi. Jangan macam-macam. Jangan sentuh Biarkan aku. kami berdua menikmati baik-baik. Jangan sentuh aku. Gwen! Gwen! Kok bisa? Kenapa Chandra bisa tahu tempat ini? Jangan sentuh aku. Berhenti! Lepaskan dia! Jangan mendekat. Kalau berani mendekat lagi, percayalah, aku akan bunuh dia. Kalian ini melanggar hukum. Kalian mau uang kan? Aku berikan. Jangan banyak omong. Suruh orang-orang di belakangmu keluar dulu. Kalau tidak, aku bunuh dia sekarang juga. Jangan. Keluar. Pak Chandra. Semuanya keluar. Aku Chandra, CEO Grup Hayati. Aku bisa berikan apapun yang kalian mau. Pak Chandra. Kabarnya Pak Chandra sangat benci mantan istrinya. Hingga biarkan dia pergi tanpa speser pun. Ada apa ini? Kamu sekarang malah datang untuk selamatkan dia, ha? Jangan kira kami bisa ditipu dengan mudah. Kamu bawa begitu banyak orang ke sini. Kalaupun kami ambil uang dan pergi, apa kami bisa keluar dari sini dengan selamat? Kalian lepaskan dia. Aku yang menggantikannya. Orangku juga akan pastikan kalian bisa keluar dengan aman. Oke? Aku hanya berharap kalian jangan sakiti dia. Chandra, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku tidak perlu kamu berpura-pura untuk selamatkan aku. Gwen, tenang saja. Aku akan membawamu keluar dari sini. Kamu berpura-pura lagi. Cukup. 3 tahun menikah denganmu. Aku udah muak. Aku tidak harap ada hubungan denganmu lagi. Pergi kamu. Aku tidak pergi. Kalau mau pergi, kita pergi bersama. Kak, tidak kusangka CEO Grup Hayati itu ternyata budak cinta ya. Kamu benar-benar mau selamatkan wanita ini ya? Ya, aku mohon. Tolong lepaskan dia. Apakah ini cara Pak Chandra untuk memohon ya? Apa mau kalian? Bukankah Pak Chandra mau menggantikan wanita ini untuk menjadi Sandra? Kalau begitu, merangkaplah ke sini sambil berlutut. Kami pasti akan melepaskannya. Dengan adanya kamu, CEO Grup Hayati di tangan kami, posisimu jauh lebih penting daripada dia. Kenapa? Tidak bersedia? Kalau begitu, kami akan... Jangan. Chandra, pergi aja. Untuk apa kamu berlutut? Aku sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Aku tidak perlu kamu selamatkan aku. Wanita jalan, jangan macam-macam. Kamu tidak mengerti bahasa manusia kah? Hah? Aku berlutut. Aku berlutut. Benar. Merangkaklah ke sini seperti itu. Kita akan lepaskan dia. Siapa suruh kamu selamatkan aku? Jangan kira dengan memberiku obat, kamu bisa berbuat seenaknya. Menjijikan sekali. Kamu tidak seharusnya rebut kredit Cynthia, apalagi memukul dia. Apa kamu tidak tahu dia lagi hamil? Bagaimana bisa kamu melakukan hal sejahat itu? Apa yang dikatakan Cynthia benar. Kalau kamu sendiri kotor, wajar saja orang lain curiga padamu. Kamu sendiri tidak mau berubah. Kamu tindas wanita hamil di depan banyak orang. Minta
Minta maaf pada Cynthia. Apalagi yang kamu tidak puas denganku? Selama 3 tahun ini, kamu menikmati kehidupan di keluarga Hayati. Dan bahkan memegang posisi penting di grup Hayati. Kamu bisa hidup nyaman, tapi kamu pilih berhubungan dengan pria di luar. Kamu itu tidak ada harga diri sama sekali ya. Chandra, bukankah kamu tidak suka aku? Bukankah kamu membenciku? Kenapa kamu melakukan ini? Jangan takut. Aku datang. Chandra, aku benar-benar muak. Mungkin kamu tidak tahu. Sebenarnya aku menyukaimu sejak beberapa tahun lalu. Saat nenekmu minta aku untuk menikah denganmu. Aku sangat senang. Tapi ternyata yang kudapatkan itu 3 tahun penderitaan. Apa? Apa maksudmu? Semua itu sudah tidak penting lagi. Aku tidak harap ada hubungan apapun lagi denganmu, apalagi berutang budi padamu. Aku juga tidak mau diselamatkan olehmu. Kalau memang harus begini, aku lebih memilih untuk mati. Jangan! Jangan! Aku tidak bunuh siapapun. Bukan aku yang bunuh dia. Jangan takut. Aku ada di sini. Chandra, apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa lepaskan aku? Gwen! Gwen! Nona Gwen tidak ada luka serius. Istirahat saja sudah cukup. Baik, terima kasih dokter. Dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Aku tidak mau bertemu denganmu. Baik. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Chandra, aku sudah dengar bahwa demi selamatkan Gwen, kamu rela berlutut di hadapan penculik. Agar mereka jadikan kamu sandera. Sejujurnya, aku sendiri tidak sanggup lakukan itu. Tapi, bukankah kamu benci Gwen? Kamu suka Cynthia kan? Kenapa kamu mau selamatkan Gwen? Aku tidak pernah bilang aku benci Gwen. Aku juga tidak pernah bilang aku suka Cynthia. Apa maksudmu? Jadi, kamu tidak suka Cynthia? Aku dan Gwen jalan sampai tahap ini karena suatu alasan. Aku rela dia pergi, tapi aku sangat menyesal sekarang. Apa maksudmu rela dia pergi? Saat malam pernikahan kami, dia sebut nama seorang pria, Leno, saat tidur. Aku tahu, dia setuju menikah denganku hanya karena nenek. Jadi, aku rela dia pergi dengan Leno. Aku harap dia bisa bahagia. Rupanya ada cerita seperti itu. Lalu, kamu dan Cynthia sebelumnya itu... Semuanya berpura-pura saja. Lagi pula, anak dalam kandungannya, itu bukan anakku. Itu anak kakakku yang sudah meninggal. Demi menghindari gosip dan relakan Gwen, aku bilang anak itu milikku. Ini, Chandra. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Tidak kusangka, kamu ternyata sangat suka Gwen. Hingga mampu merelakan dia dengan orang lain. Semuanya sudah terlambat sekarang. Dia tidak mau bertemu denganku sekarang. Jadi, apa kamu bisa bantu aku menjaga dia? Tenang saja. Aku tidak semudah itu menyerah seperti kamu. Sementara itu, orang lain harus mikir dulu. Gwen, kalau bisa ulangi sekali lagi. Meskipun kamu tidak suka aku tidak akan melepaskanmu. Yanto, tolong bantu aku satu hal. Kamu mau air minum ya? Aku ambil dulu. Bukan. Tolong belikan tiket pesawat. Tinggalkan kota Bintar. Aku tidak akan kembali lagi. Pak Chandra, kedua penculik itu sudah berhasil diinterogasi. Seperti yang kamu duga, orang yang sewa mereka itu Nona Cynthia. Chandra, kenapa kamu dobrak kamarnya Cynthia? Dia itu wanita hamil. Bagaimana kalau dia terkejut dan keguguran? Lebih baik keguguran. Tidak ada orang yang bersedia jadi anak wanita berhati busuk seperti dia. Kejar. Baik.
Pak Chandra, kabar buruk. Kami dapat kabar ayah Nona Cynthia bawa Nona Cynthia pergi ke luar negeri. Luar negeri? Jangan-jangan mereka pergi ke... Tidak heran, keluarga Lilian itu keluarga terkaya di Dubai. Pameran ini diadakan bersama keluarga Cahyadi. Pameran sebesar ini sangat jarang ditemukan di negeri kita. Ayah, aku bisa hadir berkat kamu. Kamu kemarin pulang buru-buru ke rumah dan mau ikut ke luar negeri bersama aku. Bukankah sebelumnya kau tinggal dengan nyaman di rumah Hayati? Bukankah Chandra juga bilang mau menikahimu? Kenapa semua ini tiba-tiba berubah? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan kalian? Ayah, karena ayah sudah tanya, jadi aku beritahu saja. Semuanya salah wanita bernama Gwen itu. Dia jelas-jelas sudah cerai dengan Kak Chandra, tapi masih pura-pura kasihan dan menempel dengan Kak Chandra. Bahkan seringkali menindas aku. Apa? Ada hal seperti ini? Kenapa kamu tidak bilang ke ayah? Nona keluarga Caunara tidak boleh ditindas oleh wanita yang tidak tahu asal-usulnya. Chandra juga keterlaluan. Kamu sudah bersama dia begitu lama, tapi dia tidak memberikan status yang jelas padamu. Setelah aku balik, aku pasti akan bicarakan ke dia. Tidak perlu tunggu. Kita sudah bisa bicarakan sekarang. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa tidak bilang pada aku bahwa kamu ke Dubai? Aku bilang ke kamu, agar kamu bisa kabur duluan, kah? Apa maksudmu? Meski keluarga Hayati keluarga terkaya di kota Ciara, tapi kami tidak takut. Cynthia itu anak kesayanganku. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh menindas dia di depanku. Pak Kelvin, kamu salah paham. Aku tidak menindas dia. Hari ini aku datang ke sini khusus untuk membawa Nona Cynthia kembali dan minta serahkan dia ke polisi. Dan masuk penjara. Serahkan diri. Masuk penjara. Chandra, jangan asal bicara. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk berbuat kasar. Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dua orang ini kemarin menculik mantan istriku. Mereka hampir bunuh dia dan melarikan diri. Apa? Ada kejadian seperti itu? Nona Cynthia ini yang suruh kami culik Gwen. Kami hanya mengikuti perintahnya. Kamu fitnah aku tidak melakukannya. Kenapa kamu tidak mengakui? Kamu jelas bilang akan beri kami 20 triliun setelah urusannya selesai. Diam. Di mana petugas? Usir dua orang yang bicara ngawur ini dari sini. Cukup. Kamu sendiri tahu apa yang sudah kamu lakukan. Setelah Gwen menghilang kemarin, kami tidak bisa melacak lokasinya. Tapi saat aku melacak lokasi ponselmu, kamu ada di gudang terbengkalai. Kenapa kamu ada di gudang terbengkalai? Bagaimana bisa kamu bilang seperti itu? Aku hanya kebetulan lewat saja. Kalau memang kebetulan lewat saja, kenapa kamu harus langsung kabur tanpa bereskan barang apapun setelah kejadian itu? Itu karena aku menerima telepon dari ayahku. Aku mau pergi ke Dubai dengannya. Karena terburu-buru, jadi tidak sempat bereskan. Kamu memang sangat licik. Tapi selicik apapun kamu, tetap saja salah perhitungan. Kamu sudah transfer uang DP sebanyak 6 miliar ke rekening mereka. Ada bukti kuat, jangan berkelit lagi. Jangan berkelit lagi. Tidak kusangka putri keluarga Caunara melakukan hal seperti itu. Benar, dia kejam sekali. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Semua orang tahu Cynthia suka kamu. Tapi kamu selalu ada hubungan dengan mantan istrimu. Putriku juga hanya bercanda dengannya. Dia hanya ingin menjahili wanita itu. Tidak seserius sampai membunuh. Itu tuduhan. Kalau memang mau membunuh, apa bisa dia hidup sampai sekarang? Benar, ayahku benar. Aku hanya bercanda dengan Gwen. Bercanda? Kalau begitu aku juga boleh ikat kalian ya? Dan bercanda dengan kalian ya? Jangan tindas kami. Jangan lupa kakak Cynthia. Kakak Cynthia memang pernah bantu keluarga Hayati. Kalau bukan karena kakaknya, sudah dari dulu aku biarkan dia masuk penjara. Dan biarkan kamu rasakan penderitaan yang dirasakan Gwen. Kalian harus bersyukur, aku masih bisa bersikap profesional sekarang. Dan biarkan dia mendapat hukuman yang pantas. Lepaskan aku! Mendengar ucapanmu, kamu tidak berniat melepaskan Cynthia ya? Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan kira karena kamu CEO grup Hayati, jadi keluarga Caunara akan takut padamu. Jujur saja, kami hadir di sini hari ini karena keluarga terkaya di dunia, keluarga Lilian, mengundang kami. Keluarga Lilian? Keluarga Lilian?
Kamu takut? Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Apa kamu pikir kamu bisa singgung keluarga Lilian? Apa keluarga Lilian bersedia membantuku? Tenang saja. Aku pernah bertemu dengan Pak Liono sebelumnya. Kami bisa dibilang saling kenal. Dia pasti bantu kita. Sementara Chandra, dia hanya berkuasa di kota Bintar. Di Dubai, dia bukan siapa-siapa. Bagus sekali. Kalau begitu, kapan Pak Liono datang? Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Ingin bertemu Pak Liono? Apa kalian pantas? Dia muncul dari mana? Sombong sekali. Ayah, dialah Gwen yang aku bilang sebelumnya. Wanita ini yang membuat kamu menderita. Kenapa kamu datang ke sini? Apa kondisi badanmu sudah baik? Aku sudah hampir pulih. Biarkan aku hadapi masalah ini. Aku tidak perlu bantuanmu. Sepertinya kau sangat peduli dengan mantan istrimu, tapi dia sama sekali tidak menghargai. Jadi kamu Gwen ya, kamu sudah membuat putriku menderita seperti ini, dan sekarang masih berani muncul di hadapan kami. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu. Cynthia menyuruh orang menculik aku dan berusaha membunuhku. Dia saja berani muncul ke sini. Kenapa aku harus takut? Diamlah kau. Kami sudah menyelesaikan masalah Cynthia. Kalau kamu masih asal bicara di sini, jangan salahkan aku bertindak kasar. Ini pameran Dubai, bukan tempat keluarga Caunara. Jangan terlalu berlebihan. Emangnya kenapa? Aku sudah pernah bilang sebelumnya, keluarga Caunara itu diundang oleh keluarga Lilian. Kalau aku tidak salah, keluarga Hayati sudah dicoret dari daftar tamu undangan. Saat pameran dimulai, kamu bahkan tidak akan diperbolehkan masuk. Beraninya kamu nantang aku, dan kamu wanita murahan. Saat bertemu Pak Liono, aku pasti akan bilang ke dia, bagaimana kamu menindas putriku. Aku memang tidak berkuasa di Dubai. Tapi Pak Liono punya 1001 cara untuk membuat hidup kalian menderita. Dulu aku sangat heran, kenapa Cynthia sangat kejam. Akhirnya aku paham sekarang, ternyata dia punya ayah yang tidak tahu malu. Gwen, kamu bilang aku kejam, tapi kamu juga bukan orang baik. Coba lihat dulu siapa dirimu. Kamu itu hanya selingkuhan. Tuan Henry dan Pak Yanto. Apa kamu pantas datang ke sini? Kalau aku tidak pantas, apa kamu pantas? Tentu saja, aku ini putri grup Caunara. Bahkan bisa bertemu Pak Liono, orang terkaya di dunia. Kamu tidak akan bisa menandingiku seumur hidup. Kamu hanya pantas melihat aku dari luar sana. Cynthia benar. Aku juga dengar kabar bahwa Pak Liono juga punya cucu perempuan. Usianya mirip dengan Cynthia. Dia mungkin saja akan jodohkan Cynthia dengan pria yang benar-benar kaya. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kalian sia-sia punya otak. Kalian terus saja bilang, aku tidak pantas di sini. Apa kalian tidak kepikiran? Aku juga bermarga Lilian. Jadi mungkin saja ada alasan kenapa aku ada di sini. Gwen, jangan-jangan kamu mau bilang kamu ada hubungan dengan keluarga Lilian. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Semua orang juga tahu bahwa hanya cucu perempuan Pak Liono yang seumuran dengan kamu. Jangan-jangan kamu mau mengaku jadi cucu orang terkaya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ayo semua lihat sini. Berani-beraninya wanita murahan ini mengaku jadi cucu orang terkaya. Ini pertama kali aku bertemu orang dengan muka setebal ini. Cynthia, sudah cukup. Dia sendiri yang bilang, Gwen. Benar kan? Jangan hiraukan dia. Aku ada di sini. Aku akan melindungimu. Aku memang cucunya. Masih pura-pura. Kalau kamu benar-benar cucu orang terkaya, jangankan minta maaf pada kamu. Aku juga bersedia berlutut dan bersujud pada kamu. Oh, serius? Kakek, Kak, kalian semua dengar kan? Ayo keluar. Jangan bilang. Jangan bilang. Dia itu. Dasar wanita jalang. Beraninya menakuti aku. Ku hajar kau. Pak Liono, Tuan Henry.
Kalian datang pas sekali. Itu, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya dia mengaku sebagai anggota keluarga Lilian. Dia bahkan bilang bahwa dia itu cucu kandung Baliono. Sangat keterlaluan. Aku baru saja membantu kalian beri dia pelajaran. Oh ya? Bagaimana caramu memberi dia pelajaran? Tentu saja, tangkap dia dan beri pelajaran. Oh. Tuan Henry, sejujurnya wanita ini sering menindas aku hingga aku terpaksa pergi ke luar negeri. Dia itu wanita yang sangat kejam. Kamu harus bantu aku memberi dia pelajaran, oke? Oke. Petugas, tangkap mereka semua. Kamu dengarkan? Kamu masih sempat berlutut dan minta ampun sekarang. Ada apa? Kenapa malah kami yang ditangkap? Baliono, Tuan Henry, apa ada salah paham di sini? Gwen, kamu tidak apa-apa kan? Gwen, kamu tidak apa-apa kan? Kakek, kakak, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Kakek, aku tidak salah dengar kan? Mana mungkin? Hari ini, pameran Dubai resmi dibuka. Aku mau perkenalkan seseorang pada kalian. Gwen, adikku. Kak, kamu terlalu heboh deh. Baguslah kalau heboh. Kalau tidak, siapa saja berani nindas kamu. Iya kan? Habislah. Ternyata dia beneran cucunya keluarga Lilian. Adiknya Henry. Aku sudah kasih tahu kalian. Gwen adalah putri kedua dari keluarga Lilian. Siapa yang berani nindas dia? Kami keluarga Lilian tidak akan tinggal diam. Kalian keterlaluan. Berani-beraninya nyulik adikku. Dan di hadapan kami, kalian malah memutarbalikkan fakta. Berani sekali kalian. Tidak, aku tidak tahu. Ternyata dia itu adikmu. Tidak tahu. Tidak tahu terus bisa seenaknya ya. Kalian seharusnya bersyukur karena Gwen baik-baik saja. Kalau tidak, walau kalian lari sampai ujung dunia, kami keluarga Lilian tidak akan melepaskan kalian. Tidak akan melepaskan kalian. Aku tidak percaya. Aku sudah tahu, kalian sebenarnya bukan keluarga Lilian. Kalian disewa Gwen, kan? Diamlah, jangan bicara lagi. Ayah, kamu harus percaya padaku. Mereka pasti disewa oleh Gwen. Kurang ajar. Cepat minta maaf dengan Nona Gwen. Kamu pukul aku. Aku ini anak kandungmu. Mereka pasti bukan asli. Pasti Gwen yang sewa mereka. Dasar bodoh. Kamu merasa belum cukup buat aku susah ya? Kalau kamu tidak segera minta maaf pada Nona Gwen, aku akan putus hubungan denganmu. Maaf. Cuma begitu saja. Tadi aku dengar katanya, kalau Gwen itu cucu keluarga Lilian, Nona Cynthia, mau sujud 3 kali kan? Menculik Nona Gwen itu langgar hukum. Minta maaf juga percuma. Benar, harusnya dia dipenjarakan. Dengar-dengar dia yang menggoda Pak Chandra, makanya Pak Chandra cerai dengan Nona Gwen. Pelakor memang tidak tahu malu. Nona Gwen, maafkan aku. Nona Gwen, maafkan aku. Kasihan kamu, Gwen. Aku tidak apa-apa kok. Aku kan punya kakek dan kakak yang selalu belain aku. Kamu ini pandai bicara sekali. Ayo, tidak usah peduli dengan orang tidak penting ini. Pameran akan segera dimulai. Kita masuk dulu. Gwen, aku mau bicara denganmu. Pak Chandra, kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan adikku. Jadi jangan ganggu dia lagi. Ayo, Gwen. Gwen. Kakek, kalian masuk duluan. Nanti aku nyusul. Kalau ada yang mau dibicarakan, bilang aja. Aku sama sekali tidak tahu kamu adalah putri orang terkaya di Dubai. Kenapa kamu rahasiakan dariku? Jadi, Pak Chandra, setelah tahu latar belakangku, kamu nyesal cerai denganku? Iya. Aku memang nyesal. Aku tidak nyangka Pak Chandra ternyata pria matre. Aku nyesal bukan karena latar belakangmu, tapi karena aku tidak menjaga kamu dengan baik. Buat kamu tersakiti bertahun-tahun. Sebenarnya di hatiku, aku selalu mencintaimu. Selama ini, belum ada orang lain. Jadi, aku mau kamu kasih aku kesempatan sekali lagi.
Chandra, hubungan kita udah selesai. Apa gunanya kamu bilang ini sekarang? Jangan pergi. Hancur sudah. Semuanya sudah hancur. Kalian sekarang mau mulai dari awal. Lalu aku ini dianggap apa? Mati saja sana. Hati-hati, Gwen. Cepat, Chandra, tangkap dia. Chandra, Chandra, Chandra. Bawa pergi. Tidak apa-apa kan? Cepat panggil ambulans. Baik, kami pergi panggil ambulan. Gwen, kamu tidak apa-apa kan? Chandra, kamu yang terluka. Siapa suruh kamu menolongku? Yang penting kamu baik-baik saja. Aku tidak mau utang budi denganmu. Gwen, ada yang mau aku katakan padamu. Aku takut kalau tidak bilang, tidak punya kesempatan lagi. Kamu diam. Aku tidak mau dengar kata-kata sial seperti itu. Gwen, hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah kehilangan kamu. Kalau aku ada kesempatan sekali lagi, aku pasti akan lebih perhatian denganmu. Tidak akan biarkan kamu tersakiti. Aku tahu. Meskipun kamu setuju nikah denganku karena permohonan nenek, walaupun di hatimu masih mencintai pria yang bernama Leno itu, tidak masalah. Aku cuma berharap kamu bisa tetap di sisiku. Chandra. Aku cuma berharap kamu bisa tetap di sisiku. Chandra. Chandra, kamu ini bodoh banget. Ternyata benar kamu udah lupa kejadian dulu. Sebenarnya tidak ada yang namanya Leno. Kamu cepat sadar. Kalau kamu sadar, aku kasih tahu semuanya. Chandra. Gwen, kasih aku kesempatan sekali lagi untuk menebus kesalahanku padamu. Kali ini, aku tidak akan lepaskan tanganmu lagi. Wanita idaman beneran setuju balikan dengan Chandra. Sebenarnya aku tidak harap adikku balikan dengan Pak Chandra. Tapi Pak Chandra sudah lindungi adikku dari bahaya. Perasaan dia ke adikku itu sangat tulus. Tapi wanita idamanku jelas-jelas sudah tunangan denganku. Kenapa dia begitu? Pak Yanto lupa ya? Dulu yang minta batalin tunangan itu kamu sendiri loh. Aku... Asal dia suka, apapun itu, aku pasti dukung. Syukurlah, akhirnya kita bisa bersama lagi. Aku bukan mimpi kan? Perlu aku gigit kamu biar kamu sadar dikit. Oh iya. Sebenarnya, siapa itu Leno? Dia itu... Kita udah sampai. Bukankah kamu mau kasih tahu aku tentang Leno? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Karena semua dimulai dari sini. Desi sayang, aku udah sampai di bandara, tapi sepertinya aku tersesat. Kamu bisa jemput tidak? Aduh, tasku! Pergi sana. Coba lihat, ada barang yang hilang. Aku mau tahu siapa namamu? Apa? Leno. Kamu hati-hati sendirian di luar. Leno itu aku cuma sembarangan sebut saja. Jangan-jangan kamu pikir... Sekarang kamu udah ingat kan? Jadi, Leno yang kamu maksud itu ternyata selama ini aku. Karena aku, makanya kamu mau tinggal di Kota Bintar. Dan juga karena aku, makanya kamu setuju dengan nenek untuk nikah denganku.